Nah, tadi nih ada 7 tips nih untuk memproduksi konten berita di medsos. Jadi tadi kita sudah bahas untuk identifikasi platformnya. Kira-kira kita mau pakai platform apa? TikTok, em, Instagram, YouTube, gitu ya. Eh, Mungkin Shopee atau mungkin Tokopedia sekarang lagi udah inilah ya, Shopee ya. Mungkin sekarang kontennya lebih banyak ke Facebook lagi baliknya. Saya jual motor di Facebook gitu ya. Eh, Mungkin to the point-nya gitu ya. Mau apa, mau usaha apa, kemudian kita bisa poinnya apa, poin-poinnya, eh, elemennya apa, mau produk-produknya apa. Kemudian kita buat untuk storytelling. Itu mungkin mereka juga sebagai kita ya lihat di TikTok, aku ada ini, terus tapi aku kesusahan, bla bla bla. Nah, itu lebih storytellingnya seperti apa. Jadi nanti bisa dicoba. Nanti ada kita sampai UAS ada 3 ya, 3 video, membuat video untuk storytellingnya. Mungkin bisa ngambil video orang, tapi kalau misalkan ada yang bisa untuk menggunakan AI juga bisa. Atau juga video orang tapi nanti suaranya suara kalian ya. Gitu. Jadi bisa video orang tapi suaranya diganti. Nah, nanti bisa mencantumkan sumbernya gitu. Tapi sumbernya, tapi nanti kalian bisa untuk uh, lebih fluence lah untuk storytellingnya. Mungkin bisa copy punya dia tapi pakai suara kalian, tapi kita ada sumbernya dari siapa. Tapi itu nilainya pasti berbeda dengan yang membuat sendiri. Mungkin kalau malas saya udah yang penting nilainya ada ya silakan gitu. Jadi bisa juga. Jadi nanti uh, kita akan bahas di minggu depan untuk membahas uh, buat 2 video logo brandnya apa gitu ya. Kemudian analisa berkala. Kira-kira nanti saya cek juga nih analisa. Misalkan contoh ya. Oh, sebentar. Ih, kok susah. Wih, keluar. Nah, misalkan seperti ini. Kok susah ya? Error handphone saya. Hi. Nih, oke. Ini nanti akan terlihat view-nya berapa. Ini 68.000 gitu ya. View total views-nya. Kemudian ada yang like, ada yang reply atau repost. Nanti saya coba untuk nah, misalkan contohnya dari mana aja sih lokasinya gitu ya. Ini saya ada dari Indonesia 70%, dari US 11%, UK 2,9 gitu ya. Ada South Africa, Saudi Arabia dan lain. Jadi oke. Male-nya 57%, terus kemudian female dan other. Dia ada other juga. Nah, di sini kita bisa cek nih. Oh, berarti konten kita itu kisaran dari usia yang paling banyak adalah 25 sampai 34 tahun. Ada juga 18 sampai 24 tahun. Nanti akan terlihat untuk insight-nya. Nah, di sini eh, bisa terlihat untuk kira-kira trennya oke nggak sih? Gitu ya. Tren apa lagi nih yang besok sering lagi ya, Kak? Kemarin apa ya? Mungkin nari-nari gitu ya. Bisa untuk lagunya gitu dan jadi kita bisa komunikasikan. Nah, nanti saya cek nih ketika adik-adik sudah posting untuk brandnya, nanti kita bisa sambil ini kayaknya kurang nih gitu ya. Ini kayaknya harus diedit seperti ini. Nanti saya akan memberikan masukan untuk itu. Ini minggu depan sudah tahu ya mau bisnis apa, kemudian logonya sudah ada, kemudian publish di nanti mungkin tiga tiga konten, mungkin ada foto video satu, jadi video tuh 3 ya untuk sampai UAS, ada 3 video untuk brand adik-adik gitu ya, bisa dicari.
Bisa pakai copy punya orang, tapi nanti pakai suaranya adik-adik, bisa di voice over aja. Kemudian nanti bisa dipublish nanti, tapi mencantumkan nama mereka, gitu ya. Oke. Nah, di situ pun kita dapat untuk ada adopsi chatbot. Jadi em, di sini saya sudah coba, misalkan kita ke, nah, jadi caranya kita bisa untuk edit sebentar di Shopee, gitu ya. Em, ya, saya belum masuk lagi yang ini. Mana ya handphonenya? Oke. Jadi kita bisa adopsi si chatbot gitu ya. Jadi misalkan contohnya nih. Nah, misalkan kamu ingin bertanya apa gitu ya. Misalkan apakah ada panduan ukuran, produknya, dan bahan, dan lain-lain. Nah, dari situ nanti kita tinggal klik, terus keluar nih tentang produk itu. Jadi memang bisa dibantu oleh si chatbotnya sendiri. Gitu. Jadi adik-adik bisa untuk membantu nih, ada keterlibatan penggunanya juga dari chatbot tersendiri. Mungkin nanti kita masuk ke Shopee atau Shopee sih ya biasanya. Sekarang lagi TikTok juga kadang lagi integrasi nih antara Tokopedia dan TikTok. Saya agak ribet. Jadi masih sekarang banyaknya ke Shopee. Nanti mungkin saya ajarkan untuk ke Shopee-nya. Satu pertemuan mungkin nggak hari ini gitu ya, tapi minggu depan, minggu depan padat buat yang bikin video. Minggu depan lagi mungkin pertemuan 11. Nanti kita akan bahas tentang B2B-nya ini, B2C. Jadi bisnis to customer. Di mana nanti kita langsung patokannya terhadap customer maupun WhatsApp. WhatsApp juga sekarang udah ada AI-nya, jadi hello gitu. Mohon ditunggu ya gitu. Saya pun pengen taruh tapi nggak enak nanti kalau ada yang ngechat bos atau apa gitu ya. Atau profesor atau apapun. Jadi saya nggak cantumin gitu. Takutnya mohon maaf, mohon menunggu gitu-gitu. Jadi oke lah, kita bisa setting chatbot juga di WhatsApp untuk usaha kita gitu. Atau mungkin kalau ingin, ya udah deh taruh aja di WhatsApp ya. Nanti nanti kita akan coba running ya. Mungkin setiap itu satu-satu kali ya. Setiap itu ada satu keterampilan yang adik-adik punya. Jadi kita bisa buat chatbotnya untuk sosial media kita. Nah, kemudian email marketing. Jadi pemasaran, contohnya kita bisa lihat nih. Maaf ya, saya ke handphone tapi nggak terlihat, tapi nggak apa-apa lah ya. Hmm, bisa email. Nah, misalkan, nah, ini Samsung. Samsung email ke saya nih. Tuh, mereka emailnya adalah foto Galaxy A26 5G. Nah, di sini harganya kisaran 399, lagi diskon nih ceritanya. Gitu ya. Nah, ini namanya adalah email marketing. Gitu. Jadi pemasaran yang lewat marketing, ada rujukannya gitu ya. Jadi nanti ketika klik nih langsung ngelink ke websitenya penjualan dari si Samsung gitu. Mungkin bisa Apple pun juga seperti itu. Nah, dari si link gambarnya kita klik langsung bisa masuk langsung kepada websitenya si eh, Samsung ini. Ya, nanti kita akan belajar itu mungkin websitenya kita masuknya yang kemarin aja yang gratisan ya untuk Canva. Nah, kita bisa bikin seperti ini gitu ya. Nah, nanti kita bisa linkkan dari email marketing kita sampai kepada eh, mungkin nanti eh, udah buat email email juga ya untuk produknya. Ketika kita sudah tahu brandnya,
kita buat email juga pakai Gmail aja nggak apa-apa. Kalau misalkan ini kan Samsungnya dia berbayar ya. Nah, memang perusahaan mereka. Nah, ini ada CRM-nya gitu. SEO-nya nih dia. SEO-nya CRM dari Samsung, Customer Relationship Management Samsung yang memang membuat email marketing ini. Gitu ya. Ini saya dikirim setiap hari dari Samsung. Mungkin sehari bisa satu-satu. Nah, ada kado lah, ada diskon lah, dan lain-lain. Jadi nanti kita buat bagaimana cara email marketing yang baik. Nanti kita coba buat ya minggu depan. Nah, ini nanti minggu depan mungkin logo, kemudian masuk ke email, masuk juga ke TikTok atau mungkin kita running Instagram mungkin ya enaknya. Instagram, kemudian kalau TikTok kan nggak ada foto-foto buat itunya ya. Cuman kita ntar kalau TikTok adik-adik kalau milihnya TikTok se se 99-nya harus video semua. Kalau di Instagram kan bisa foto video gitu ya. Jadi nanti ada Enggak, Kak. Kalau di TikTok itu ada, Kak. ada juga Ada ya. bisa pakai foto. Iya, Kak. Foto tapi kan di scroll gitu doang ya. Harus banyak kan? Iya. Iya, kalau di Instagram kan bisa satu foto aja. Nah, nggak apa-apa. Bisa, Nanti bisa kita satu bisa juga, Kak. bikin dua. Ya. Ya udah nanti kita Ya. bikin dua ya. Coba. Iya, Kak. Kamu lebih expert lah untuk TikTok dibanding saya. Eh, Nah, itu nanti kita bisa buat eh, TikTok atau Instagram tadi ya. Jadi kita salah satunya aja atau mungkin dua-duanya nanti kita coba. Mungkin minggu depan saya udah coba untuk saya beri lihat em, akun jualan iseng ya saya waktu dulu, zaman dulu tapi thrifting, saya jualan thrifting dulu. Tapi zaman COVID kayak masih sekolah gitu. Jadi kita bisa lihat nih untuk gimana sih caranya gitu. Nanti kita buat videonya. Nah, dari situ pun kita buat emailnya, kita linkkan dari gambar. Ini bisa langsung shop now. Dari sini klik langsung bisa ngelink ke si eh, logonya. Mungkin nanti saya buat untuk websitenya dulu. Misalnya saya running ke kemarin juga udah running sih ya. Kita sudah melihat cara membuat website yang mudah di Canva, tapi kita juga bisa untuk link. Jadi kenapa alasannya perusahaan besar itu langsung minta email? Karena itu sebagai untuk SEO mereka, search engine optimization atau eh, search engine marketing. Jadi lebih ke marketing SM-nya itu ya, SEM itu untuk email marketing ini. Jadi memang link agar mereka langsung pembelian lewat website, bukan lewat e-commerce. Dikarenakan Shopee itu mengambil sama TikTok itu kalau nggak salah TikTok minta 12%. Itu di luar ongkir yang gratis kita bayar juga. Kemudian Shopee kalau nggak salah kemarin 10%. Gitu saya coba kemarin jualan diambil 10% dari harga produk yang ada. Ada maksimalnya kalau nggak salah 100.000. Tapi kalau kita jualan receh, ya mau gimana gitu ya. Ada sekarang lebih banyak yang ke Lazada. Mungkin lebih banyak lagi nih yang migrasi ke Lazada karena masih gratis ongkirnya lebih banyak gitu. Punyanya Jack Ma ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, jadi nanti mungkin minggu depan kita banyaknya running ya, mungkin materinya sedikit, nanti kita banyaknya untuk running untuk tugas kita yang pertemuan ke-10 gitu. Jadi nanti secara bagaimana nih cara membuatnya nanti saya sudah buatkan, tinggal masukkan, kemudian ngelinknya seperti apa, nanti saya ajarkan. Cuman mungkin laptop saya harus download banyak nih untuk TikTok, Instagram gitu ya, karena saya tidak masukkan ke dalam laptop ini. Mungkin nanti kita bahasnya lebih ke change ke iPad saya gitu mungkin kayaknya. Nanti kita lebih banyak eh, lebih ke sana untuk cara-caranya.
Nah, di situ kita lebih kampanye lebih profesional. Jadi memang tujuannya ingin dicapai. Adik-adik juga kalau misalkan nanti aku mau kuliah lagi S2 gitu ya. Nah, itu banyak ya untuk email kepada profesional, profesor atau dosen banyaknya lewat email kalau di luar negeri. Tapi kalau di dalam negeri memang lewat WA ya banyaknya. Memang aktifnya lebih WA dibanding email. Tapi di luar negeri tuh banyaknya kalau misalkan kita berminat untuk mereka adalah by email dan secara profesional. Gitu. Jadi tujuannya memang tercapai nih untuk emailnya. Nah, mungkin bisa terlihat ya nih Peri Plus nih. Saya print nih dari mereka ada komik baru gitu mungkin. Ada novel baru yang diskon. Jadi bisa seperti ini. Nanti saya akan berikan contohnya. Nah, mungkin seperti ini untuk pertemuan hari ini. Nanti bisa hari ini saya nggak kasih tugas, tapi udah bisa ada waktu belajar mandiri ya untuk sampai jam 11.30. Bisa lah dicari-cari, bisa lah juga untuk em, ini saya share dulu. Salah untuk Canva. Sorry. Salah juga untuk bentar. Nah, misalnya coba untuk kita coba nah, ini contohnya saya aja buat materi di sini ya. Lebih bagus gitu ya dibanding em, produk yang lain. Nah, ini contohnya nih. Eh, Kemarin sudah kita bahas nih ada saya buat ayam goreng Maluku misalkan. Nah, ini mungkin nanti tinggal memasukkan brand kita. Brandnya apa? Ini nanti kita tinggal masukkan. Kemudian eh semua kalau misalkan udah tahu produknya apa, nanti tinggal diubah aja. Nanti produknya bisa, misalkan ini ya, saya ada fotonya nih, misalkan di online ngambil aja produknya apa kita sebagai makanan mungkin. Kalau enak sih makanan ya, gado, gado misalkan. Nah, bisa gado-gado, mungkin juga hmm, sebentar. Mungkin juga kita bisa cek sebentar. Saya ada AI yang untuk khusus picture. Tapi saya lupa. Jadi nanti kita bisa untuk PixArt ya. Nah, nah, ini PixArt. Nah, ini jadi kita bisa nge-create juga untuk produknya. Nah, tuh kita bisa untuk develop produknya, kita bisa bisnisnya apa. Nah, kita bisa untuk make automationnya. Nah, saya belum sign out ya. Produk-produknya juga bisa diedit. Nah, jadi kita bisa untuk editing backgroundnya lebih mudah gitu ya. Ini em, saya belum join, cuman enak nih untuk PixArt.io tuh untuk produk-produk yang sudah kita foto. Ada desain-desainnya juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk e-commerce tuh, kemudian bisa untuk advertising marketingnya, kita buat bisa untuk backgroundnya seperti ini. Nah, dari sini pun kita bisa atau menggunakan simple aja Canva ya. Ya memang udah banyak yang memahami uh, user interface-nya si Canva. Nah, nanti kita bisa memasukkan kira-kira ini bisa kalau di sini nih di PixArt ini nanti bisa untuk remove background. Backgroundnya bisa kita change backgroundnya juga
ada tekstur dan lain-lain. Bikin videonya juga bisa. Nah, bisa seperti ini. Nah, nanti bisa untuk di-convert, kemudian bisa di-calls gitu ya. Jadi kita bisa untuk membuatnya seperti itu. Jadi bisa masuk login ke sini eh, untuk demonya. Nah, seperti ini nih. Bisa juga ya kalau misalkan Bu saya taunya CapCut, ya udah terserah. Yang kalian bisa aja. Soalnya banyak juga sih sebenarnya untuk ini. Nah, nanti bisa untuk membuat website yang sederhana nih seperti ini. Ntar bisa email atau mungkin nanti pembelian bisa join kemana, linknya bisa kemana, mungkin ke Shopee, mungkin ke nanti buat payment. Di sini produknya apa aja gitu ya. Simple sederhana aja nih, misalkan ada 5 page dari awalnya produknya apa aja, nanti bisa di eh, publish websitenya atau mungkin kita preview dulu. Nah, ini websitenya bisa terlihat. Nah, website seperti ini. Kemudian ada mobile-nya juga. Nah, mungkin seperti itu. Nih. Nah, bisa bisa dipublish, bisa mobile-nya juga. Nah, ini lewat mobile juga. Jadi nanti kita akan buat seperti ini, ngelink ke sini. Mungkin minggu depan saya dua dulu aja kali ya. Bahas si sosial media sama logo. Terus kemudian kita akan ngelink bisnisnya apa. Sudah mulai untuk di bisnisnya mau apa. Foto-fotonya sudah dikumpulkan. Yang memang kita mau bisnis, ambil dari manapun nggak apa-apa. Tapi mencantumkan sumber. Gitu ya. Jadi biasanya kalau kita sudah buat posting video tapi nggak ada sumbernya akan eh, dihujat netizen gitu ya. Jadi harus mencantumkan sumbernya siapa. Nah, dari sini PixArt juga bisa. Jadi dia hampir CapCut, terus Canva di dalamnya semuanya ada. Nah, ada juga untuk Figma gratis, Sketch, dan lain-lain. Jadi di sini mungkin payment ya, kalau di sini berbayar. Saya pun ada, tapi eh, hanya bisa satu akun gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa untuk coba cek. Minggu depan kita akan coba untuk ini ya. Gitu. Ada yang mau bertanya? Mungkin untuk tugas minggu depan udah mulai hari ini udah dicari, udah buat aja kira-kira em, mau bisnis apa. Kemudian hari ini juga coba udah bisnis apa, brandnya mau apa, brandingnya. Kemudian sudah buat di TikTok maupun di Instagramnya untuk akunnya. Jadi hari ini akun aja dulu. Akunnya kan ada fotonya ya. Contohnya mana ya? Saya coba. Nah, misalkan ini akun, nih saya coba untuk produk nih misalkan. Nah, di sini misalkan sudah ada baju-bajunya, dia sudah share. Kira-kira videonya seperti apa. Jadi nanti saya akan eh, coba cek. Ini lumayan ya dibuat sama ini ada dropshipnya juga gitu ya. Kita bisa cek. Ini mungkin ada foto atau mungkin video yang bisa kita share maupun TikTok. Nanti kita TikTok juga share ya. Jadi kita udah ada videonya, sumbernya siapa, atau mungkin kita editing. Bisa edit sendiri lah ya. Adik-adik udah lebih pintar untuk CapCut. Mungkin waktunya lama kalau editing. Nanti kita langsung ke running untuk submitnya. Kita buat untuk si akun sosial medianya. Mungkin sekarang udah bisa mikir, oh aku mau bisnis ini. Canva langsung. Bikin logo gitu ya. Canva bikin logo. Kemudian langsung buat TikTok maupun Instagramnya. Jadi bisa buat dua nih ya. TikTok ataupun Instagram. Nah, kemudian sudah, aku mau ngelink nih ke Shopee. Aku mau ngelink nih untuk ke YouTube-nya juga. Bisa langsung buat.
Kalau misalkan tuh ke WhatsApp, langsung link ke WhatsApp kita bisa juga. Jadi nanti lebih pinter lah yang bisa bisa aktif di sosial media ya, gitu ya, untuk akunnya. Saya pun kalau di lebih expertnya di YouTube sama di Instagram. TikTok paling sedikit-sedikit saya coba trial, tapi banyaknya masuknya lebih ke eh, pemasukan untuk branding ya. Lebih ke TikTok untuk bikin eh, orang paham branding kita, awareness. Orang tahu branding kita, aware gitu ya. Tapi untuk pembelian banyak lewat Shopee ya adik-adik. Saya udah coba bikin Shopee maupun TikTok yang banyak atau YouTube gitu ya. Yang banyak membeli itu lewat si Shopee. Itu jadi Shopee Live itu lebih banyak dibanding lewat sosial media. Tapi dari sosial media mereka udah tahu gitu. Contohnya apa ya? Yang kemarin saya cerita Pure bagi-bagi follow gitu ya dan lain-lain. Itu mereka untuk memperkenalkan brandingnya dulu. Udah tahu Pure belum? Eh, udah tahu belum? Kalau enggak nanti follow ya. Nanti dapat hadiah kalau ketemu kita 500.000 atau 1 juta gitu. Nah, itu lebih banyak untuk akunnya. Mungkin bisa coba buat seperti itu dengan temannya. Coba yuk kita buat. Nanti kamu namanya siapa? Gitu kan. Udah follow akun kita belum? Ya, bisa buat seperti itu. Dengan temannya, misalkan nih siapa nih? Eh, Julia nih, bareng sama Ventri, gitu. Misalkan Julia bareng sama Marcel. Bisa nih nanti. Kamu udah tahu belum ini akun kita bikin video aja, iseng. Coba publish. Nah, nih uangnya. Kalau ada uangnya ya. Atau mungkin handphone. Kardus handphone aja bekas kalian punya di rumah. Nih, selamat kamu udah follow kita dapat handphone. Ini handphonenya ya. Gitu. Sama produknya. Bisa gitu. Jadi nanti eh, terserah mau bikin video sekreatif mungkin. Jadi nanti sampai akhir nanti kita lebih ngeling-ngelingin lagi. Jadi bisa link ke email, dari email bisa link ke sosmed kita, dari sosmed kita bisa link ke e-commerce kita. Jadi gitu ya. Em, Kemudian email marketing juga tadi ya bisa ngelink gitu ya. Kita tinggal klik. Saya nggak bisa running sih. Mungkin besok ya runningnya ntar saya pindah dari laptop mungkin ke iPad aja gitu. Jadi nanti kita akan running semuanya bagaimana cara untuk ngelink membuat email marketing. Saya udah buat kontennya dulu, nanti saya share. Saya belum ada kontennya nih jujur. Buat konten yang brand yang saya juga harus buat dari awal gitu. Karena kalau buat yang lama kan emang udah ada gitu. Dan udah banyak subscriber dan followers ya gitu. Jadi saya agak mana ya kalau mau asal-asalan gitu. Jadi kita bisa untuk nanti buat videonya, kemudian kita bisa untuk menaruhkan konsep tersebut gitu ya. Dia nanti bisa nih untuk eh, membuat kira-kira logonya apa, kemudian produknya apa yang ingin dijual. Seperti ini contohnya terdekat dari saya, BNB gitu ya misalkan. Nah, bisa juga dari sini selain ini kan buat branding ya sebenarnya emang buat produk kita, tapi susah kan. Kita bisa juga affiliate. Jadi nanti ngelink aja kita affiliate juga. Nanti saya ajarkan mungkin affiliate. Tapi di sini agak susah saya biasanya lewat handphone ya. Biasanya memang untuk Shopee. Nah, sini ada Shopee affiliate. Biasanya sih emang subscriber yang banyak ya. Mau running lagi. Bentar, kelihatan nggak? Nah, di sini adik-adik bisa gabung Shopee affiliate, gitu ya. Nah, nanti ada programnya. Ya, ada nggak ya? Nih, misalkan gabung sekarang. Nah, ini bisa nanti untuk
nge-link. Saya mungkin, ntar saya keluar dulu biar ada email. Saya contohkan untuk affiliate. Oi, sebentar ya. Kita coba SMS. Oh, nggak bisa masuk nih yang di sini. Nah, bukan di tempat sebalinya. Nah, jadi nanti kita bisa untuk sebentar berarti. Jadi, oke. Lewat sini nggak bisa. Lewat sini aja. Jadi nanti kita bisa untuk Shopee affiliate. Sebentar. Akunnya. Nah, saya udah masuk nih. Wait. Kelihatan nggak ya? Nah, di sini. eh lihat program. Nah, ini nanti ada untuk gabung. Nah, di sini nanti ada nanti kalian gabung aja. Kemudian nanti di sini ada penghasilan kotornya berapa gitu. Ini saya pakai nah, ada usaha juga. Jadi nanti bisa tampilkan produk kalian yang bisa untuk kalau ini cara untuk kita ya sebagai penjual ya, bukan kita yang publish juga, tapi kita juga bisa sebagai eh, yang selebgram gitu istilahnya kayak selebgram yang memang bisa memasarkan produk gitu. Jadi kalau ini saya jualan gitu misalkan ini contoh jualan yang lain gitu ya. Memang nggak aktif yang ini. Nah, nanti bisa untuk undang promosi. Nah, jadi nanti kita bisa cari produk kita yang kita bisa publish agar orang lain dapat mengafiliatkan gitu. Jadi misalkan seperti ini. Produknya apa? Ini mungkin ada informasi lengkapi pajak terlebih dahulu gitu ya. Em, kayak semacam NPWP kalau adik-adik belum punya NPWP pakai NPWP orang tua gitu. Jadi laporan. Nah, di sini nanti ada laporannya. Mungkin enaknya lebih ke handphone ya. Saya nggak familiar di laptop gitu ya. Saya familiarnya lebih ke handphone. Jadi nanti ada untuk live-nya kita ketika live nih ya sebagai penjual ini kan masuk kling gitu ya. Nah, kemudian ada videonya, kemudian ada lewat media sosial. Jadi nanti tinggal masukin pengaturan akun. Nah, nanti em, ke media sosialnya apa? Misalkan saya nih ya, akunnya nggak terhubung gitu ya. Misalkan contohnya seperti itu. Ajak member baru. Nah, kita bisa ajak member baru nih. Jadi misalkan kita saling ajak, nah, nanti kita dapat komisi 15% untuk membernya. Nah, bisa nih nanti kodenya ini, kemudian link pendaftarannya ini. Jadi bisa nanti gabung affiliate, jadi tim, kita jadi satu tim nih untuk promosiin produk kita. Itu tuh branding panjang sih kalau misalkan ke situ. Itu saya akun yang udah lama nggak saya buka gitu ya. Nah, bisa seperti itu adik-adik. Jadi em, bisa nyambungin kemudian kita bisa membuat dari sosial media kita. Jadi dari sosial media kita nyambung,
oke, udah approve, NPWP approve gitu ya. Pajak mungkin kalau misalkan udah pada punya KTP kan, eh, tapi belum bekerja kan, caranya belum punya NPWP atau pernah bekerja udah punya NPWP gitu ya, nomor wajib pajak gitu ya. Nah, itu bisa di-upload di situ, lapor pajaknya. Karena memang di situ nanti akan dipotong pajak dan kita melaporkan pajak affiliate tersebut. Nah, nanti apalagi untuk suatu brand, apalagi kita sambil untuk membuat bisnis. Nah, kita bisa di situ. Nah, makanya oleh karena itu nanti kita akan belajar. Mungkin saya coba untuk saya nggak bisa pakai akun yang lain gitu ya. Jadi eh, ada mungkin akun saya yang kosong aja nanti saya akan ajarkan. Em, ada yang udah isi, cuman em, mungkin itu secret. Jadi saya nggak bisa kasih tahu semuanya. Kalau yang ini kan nggak apa-apa untuk dipublish. Nanti kita bisa untuk running untuk affiliate-nya. Jadi selain kita jualan di affiliate itu sebenarnya kita juga bisa untuk eh, branding diri kita sendiri, produk kita dipublish seperti itu. Mungkin di sini eh, tugas hari ini bisa untuk adik-adik sampaikan kita kelasnya sampai pukul 11.30. Sekarang udah pikir mau produk apa nih? Udah tahu mau produknya apa? Nama brandnya apa? Kak, Mhm. ini Kak saya mau tanya. Mhm. Em, jadi kan di kampus kita itu kan akan ada akan ada acara pameran nih Kak. Terus Mhm. kita udah dibagi per kelompok untuk Oh, membuat setiap bisnis yang akan kita buat untuk pameran yang akan datang ini Kak. oke, Jadi oke. ya, jadi kita itu udah memikirkan logonya, terus udah memikirkan produknya, terus mungkin ada beberapa teman-teman juga yang teman-teman bisnis digital yang udah buat sosial medianya juga Kak. Oh, bagus, Iya bagus. Kak. Tapi itu di sini ada siapa yang ikut? Ini Kak, semua prodi bisnis digital Kak, termasuk BD6 ini juga Kak. Oh, oke, oke. Iya Kak, jadi kita tuh udah dibagi setiap kelompok. Jadi kita sudah memilih Berapa produk satu apa kelompok? yang akan, ya, satu kelompok itu ada 2, ada 3, pokoknya ada 3, minimal 3 Kak. Berarti ada yang Maksimal, lebih, maksimal maksimal 3. 3. Oh, Iya, oke. Kalau gitu ya udah nggak iya, apa-apa. Nanti kita berbasis kelompok aja ya. iya Kak. Karena Oke. udah ada, eh udah Iya, tahu nih berarti brandnya apa, logonya udah dibuat. iya udah ada, Udah. sudah Kak. Kemudian produknya udah ada, Produknya ada masih untuk apa namanya, masih develop, di ini, dibangun, dirancang. dirancang. Iya, dibangun. Tapi Iya foto-fotonya Kak. udah ada. Fotonya mungkin belum ada Kak, tapi kayak misalnya kan ada salah satu dari kelas ini yang buat apa namanya, baju apa itu Vivers, baju Join lagi ini, ya. sablon baju, terus Join lagi nih. itu udah oh iya Kak, baik. Iya, iya. Oke, oke. Ntar, sambil kita join lagi ya. Ini udah waktunya.